Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Oke, perkenalkan nama saya Nani Suharyati. Saya mahasiswa dari Universitas Serang Raya. Di sini saya akan memaparkan tentang atraksi interpersonal. Apa sih atraksi interpersonal itu? Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain atau sikap positif dan daya tarik seseorang. Nah, biasanya makin tertarik kita kepada seseorang, makin besar kecenderungan untuk berkomunikasi dengannya. Di dalam atraksi interpersonal ada dua macam faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Di faktor personal ada 4 macam faktor, yaitu kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial. Yang pertama ada kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik itu orang yang memiliki kesamaan dalam nilai, sikap, keyakinan, ideologis cenderung saling menyukai. Jadi contohnya tuh kalau misalnya ada yang cosplay kostum gitu ya, mereka tuh merasa sama hobinya gitu. Jadi mereka kayak nyaman satu sama lain gitu. Terus kayak misalnya contoh lainnya kayak suka anime, terus drama Korea, teman kita juga suka gitu. Jadi kita kayak ngerasa lebih nyambung atau lebih sefrekuensi gitu. Nah, yang kedua ada tekanan emosional. Bila orang berada dalam keadaan yang cemas atau harus memikul tekanan emosional, ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Jadi contohnya tuh kayak misalnya kita lagi galau gitu ya, kita tuh membutuhkan orang lain kayak teman kita tuh di sisi kita gitu buat mendengarkan semua cerita-cerita kita, curhatan kita gitu. Jadi kita merasa beban kita, tekanan emosional kita menjadi lebih ringan gitu. Yang ketiga ada harga diri yang rendah. Jadi harga diri yang rendah adalah orang yang rendah diri cenderung mudah tertarik pada orang lain. Misalnya ada murid baru gitu ya di sekolah. Nah, terus kita tuh kayak, "Hai, apa kabar? Kenalin ya, nama aku Noni. Karena kamu anak baru di sini, nanti aku anterin lihat-lihat sekolahan ya," gitu. Jadi dia gampang tertarik gitu. Dan yang terakhir ada isolasi sosial. Isolasi sosial bagi orang yang terisolasi seperti narapidana, penghuni pulau terpencil, kehadiran manusia merupakan kebahagiaan sehingga kecenderungan untuk menyenangi orang lain akan bertambah. Contohnya kayak misalnya kita tinggal di pulau terpencil gitu ya, otomatis masyarakatnya pun kayak sedikit gitu. Nah, terus ada masyarakat baru datang ke pulau kita gitu. Kita pasti akan menyenangi kedatangan orang baru itu gitu. Di faktor personal kita udah selesai. Sekarang kita ke faktor situasional. Faktor situasional ada 5 faktor, yaitu daya tarik fisik, ganjaran atau reward, familiarity, terus kedekatan sama kemampuan. Yang pertama ada daya tarik fisik. Daya tarik fisik, beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seringkali menjadi penyebab utama atraksi interpersonal. Orang cantik dan tampan juga lebih efektif dalam mempengaruhi pendapat orang lain dan biasanya diperlakukan lebih sopan. Ini banyak ditemuin ya, kayak di kehidupan sehari-hari juga banyak yang kayak gitu, kayak yang cantik sama yang ganteng lebih diperlakukan sopan dan lebih dihargai gitu kan. Terus sebenarnya bukan cuma muka aja ya, soal penampilan kayak baju atau make up, pokoknya yang dilihat sama orang-orang itu juga mempengaruhi pendapat orang lain gitu terhadap kita. Waktu itu ada yang pernah sosial eksperimen tentang si buruk rupa dan si cantik rupa. Terus yang satunya ini tuh kayak didandanin cantik gitu ya, pakai bajunya juga rapi. Yang satunya ini nggak didandanin, terus bajunya juga ya kayak yang biasa-biasa aja gitu ya. Terus minta tolong ke orang-orang sekitar, masyarakat sekitar gitu. Pokoknya minta tolong, dan di situ banyak yang nolongin si cantik rupa ini gitu. Yang si buruk rupanya ini nggak terlalu banyak yang
bantuin gitu. Yang kedua ada ganjaran atau reward. Kita akan menyenangi orang yang memberikan hadiah kepada kita, bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. Misalnya kita nih lagi ulang tahun, teman kita tanpa pengetahuan kita ngasih surprise ke kita, kayak ngehias kamar kita gitu, ngedekor, terus sama udah nyiapin kado juga, kue ulang tahun juga gitu. Jadi kita kayak ngerasa, wah mereka inget ya sama tanggal lahir gua gitu. Nah, yang ketiga ada familiarity. Jika kita sering bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal sebelumnya, kita akan menyukainya. Jadi contohnya tuh kayak kita kenal sama orang baru, tapi orang barunya ini tuh kayak sifatnya, kelakuannya, bahkan bisa sampai misalnya nih ya, sampai ke mukanya gitu mirip sama temen deket kita. Orang yang baru kenal ini mirip sama sahabat kita, jadi kita kayak lebih gampang akrab gitu, lebih gampang suka gitu sama ke orang ini. Gimana ya maksudnya? Yang keempat ada kedekatan. Orang cenderung menyenangi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Persahabatan lebih mudah tumbuh di antara mahasiswa yang duduk bersampingan. Jadi contohnya itu tadi, yang kita misalnya duduk sama temen gitu ya, teman sebangku kita gitu. Nah, teman sebangkunya ini kebetulan rumahnya deket sama kita, jadi kita tuh kayak lebih akrab lagi karena emang rumahnya deketan gitu ya. Jadi jadi persahabatan lebih mudah tumbuh di antara mereka berdua ini karena emang kan bareng-bareng terus. Yang terakhir nih ada kemampuan. Kemampuan, kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Jadi contohnya misalnya si Udin tuh kayak pintar fisika, pintar kimia gitu. Si Udin juga sering menang-menang lomba, kayak lomba nasional, internasional gitu. Jadi kita kayak ngerasa, wah Udin hebat banget ya, bisa fisika, bisa kimia gitu. Terus menang juga di lomba-lomba. Sedangkan kitanya nggak sepintar dia gitu. Pasti kita akan mengagumi dia, menyenangi dia. Oke, sekian pembahasan tentang atraksi interpersonal dari saya. Maaf jika ada salah kata, bahkan mungkin bisa salah penjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.